Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada video final project kami untuk mata kuliah grafika komputer. Judul project kami itu adalah pemetaan 2D kota virtual dengan simulasi navigasi kendaraan. Dalam video ini kami akan membahas 3 hal utama sesuai yang diminta. Yang pertama itu adalah latar permasalahan, apa yang kami visualisasikan dan mengapa. Lalu yang kedua itu teknik grafika komputer yang kami gunakan dari rendering jalan, kurva Bezier, transformasi viewport, hingga animasi kendaraan. Dan ketiga itu fitur-fitur yang berhasil kami implementasikan beserta kode grafiknya. Anggota tim kami sendiri itu ada saya, Juan Pratika Tazira, dengan NIM 24010200005. Lalu, anggota yang kedua itu ada Amira Azanur Adiba dengan NIM 24010200001. Selanjutnya itu ada Zafira Khairunisa dengan NIM 24010200006. Lalu ada Naura Nadir Syihada dengan NIM 24010200014. Terakhir ada Rasika Kasih Putri dengan NIM 24010200017. Baiklah, proyek kami ini adalah peta spasial perkotaan, sebuah visualisasi 2D dari jaringan jalan kota yang dihasilkan secara prosedural. Permasalahan yang kami hadapi dari sisi grafika ada beberapa. Pertama itu, gimana menggambar jalan yang tidak kaku dan tidak lurus. Jalan asli di kota nyata tidak berbentuk garis lurus sempurna. Udah pasti ada belokan, tikungan, dan diagonal. Jadi kami butuh teknik kurva yang bisa dirender dengan mulus bahkan saat di zoom in ataupun zoom out. Lalu kedua, gimana menjaga kualitas visual saat zoom in dan zoom out. Kalau jalan digambar sebagai pixel atau raster, zoom in akan terlihat kotak-kotak. Solusinya adalah menggambar jalan dalam bentuk vektor menggunakan Canvas API. Kualitas bakalan tetap mulus di skala manapun. Yang ketiga, gimana menggerakkan objek kendaraan secara sinkron dengan bentuk jalan. Kendaraan itu nggak boleh melayang atau drifting, harus benar-benar mengikuti lekukan jalan dan menghadap arah yang tepat. Lalu yang keempat itu ukuran peta bisa melebihi viewport, sehingga diperlukan transformasi kamera, pan dan zoom yang tepat agar user bisa menjelajah peta. Semua permasalahan visual ini diselesaikan dengan teknik-teknik grafika komputer yang akan masing-masing anggota kami jelaskan. Baiklah, pertama-tama saya dari sisi grafika komputer bertanggung jawab atas antarmuka kontrol dan interaksi pengguna dengan kanvas. Dalam grafika komputer, viewport itu adalah area pandang yang terlihat oleh pengguna. Tugas panel UI adalah menjadi jembatan antara pengguna dengan sistem rendering, memberi perintah tanpa menyentuh logika rendering secara langsung. Baik, kelas UI yang saya bangun dengan memisahkan struktur dari perilaku HTML, panel dibentuk secara programatik di dalam function build UI, bahkan ditulis statis di file HTML. Ini penting supaya UI itu bisa digenerate ulang saat tema atau state-nya itu berubah. Lalu pada fungsi update status, saya ulangi, pada fungsi update stats, memperbarui informasi seperti jumlah nodes, edge, dan status graph secara real-time setiap kali rendering jalan. Ini adalah pola observer, UI bereaksi terhadap perubahan state grafik. Selanjutnya itu update route info. Ini. Nah, update route info itu menampilkan informasi rute yang ditemukan, panjang jalur, jumlah node yang dilalui. Lalu data ini diambil dari hasil rekonstruksi pad di Dijkstra dan ditampilkan sebagai elemen visual di panel kanan. Selanjutnya pada file CSS,
Di CSS ini saya desain menggunakan CSS Custom Properties untuk mendukung multi-tema. Setiap tema itu punya palet warna sendiri yang bisa diganti runtime tanpa reload. Ini tuh teknik dynamic theming yang sering dipakai di sistem grafis modern. Lalu dari sisi interaksi kanvas, saya mengerjakan handle canvas click di main.js. Ini handle canvas click. Nah, ketika user itu mengklik kanvas, koordinat klik itu harus dikonversi dari koordinat layar ke koordinat utama atau world koordinat peta. Ini adalah teknik inverse viewport transforms, kebalikan dari proses rendering yang mengubah world coordinates ke screen coordinates. Rumusnya itu sederhana, koordinat world itu sama dengan koordinat klik kurang offset pen dibagi skala zoom. Nah, setelah koordinat world diketahui, sistem mencari node terdekat menggunakan jarak Euclidean. Node itu yang dijadikan start atau destination. Ini adalah salah satu konsep dasar grafika, koordinat sistem ganda, screen space, dan world space, dan transformasi di antar keduanya. Saya Naura, dari sisi grafika, saya bertanggung jawab atas rendering node persimpangan, ikon bendera start atau end, dan label teks di peta. Secara teoritis, setiap persimpangan jalan adalah sebuah titik dalam ruang 2D yang harus divisualisasikan dengan bentuk tertentu. Kami memilih lingkaran karena secara geometri lingkaran tidak punya arah, cocok untuk merepresentasikan simpul yang bisa dilalui dari mana saja. Nah, bisa kita lihat pada fungsi draw node, itu menggambarkan sebuah node menggunakan Canvas 2D API. Setiap node digambarkan sebagai lingkaran dengan radius tertentu menggunakan ARC. Fungsi yang ini, di mana fungsi ARC ini berfungsi untuk menggambarkan busur dengan titik pusat, radius, sudut awal, dan sudut akhir. Yang menarik, secara grafika, warna node berubah berdasarkan state Dijkstra. Node yang belum dikunjungi sedang diproses dan sudah selesai punya warna yang berbeda. Ini adalah teknik State Driven Visual Feedback, representasi visual dari proses komputasi yang sedang berjalan. Nah, untuk membuktikannya, bisa kita lihat di sini bahwa setiap node pada awalnya masih berwarna kuning, kecuali pada node start dan end. Jika kita tekan tombol mulainya, dan sistem mulai mengecek jalannya satu persatu, maka bisa kita lihat bahwa node yang awalnya berwarna kuning berubah menjadi warna oranye atau berwarna biru. Lalu node yang akan dilewati oleh mobil akan berubah menjadi warna merah. Nah, selanjutnya adalah fungsi Draw Start Icon. Itu menggambarkan bendera hijau di node start. Secara grafis, bendera dibuat dari beberapa primitif geometri yang digabungkan, yakni penggabungan antara garis vertikal untuk tiang, segitiga atau poligon untuk kain bendera, dan lingkaran kecil di ujung tiang. Semua ini digambar menggunakan pad drawing dengan fungsi Move to, Line to, dan Bezier Curve. Di mana fungsi ini merupakan konsep dasar grafika vektor untuk membentuk kompleks yang dibangun dari rangkaian instruksi geometri dan bukan piksel. Selanjutnya adalah fungsi Draw an Icon, sama seperti tadi, namun bedanya kali ini adalah untuk bendera N. Perbedaan warna ini mengikuti konvensi navigasi universal di mana hijau adalah mulai dan merah adalah berhenti. Selanjutnya adalah fungsi Draw Node Labels menggunakan ID node di atas setiap persimpangan. Dalam grafika komputer, teks adalah grafik juga. Jadi, posisi teks harus di-offset terlebih dahulu dari pusat node agar tidak menumpuk dengan lingkaran. Saya menggunakan text align dan text baseline untuk memastikan teks selalu terpusat terhadap node, berapapun panjang ID-nya. Oke, untuk fungsi selanjutnya yaitu Draw Edge Weight, di mana fungsi ini menampilkan bobot edge di tengah setiap ruas jalan. Posisi teks dihitung menggunakan get midpoint dari edge, titik tengah kurva Bezier, sehingga label selalu muncul tepat di tengah jalan mengikuti lekukan kurva.
Lalu pada fungsi terakhir adalah fungsi darken dan lighten, yang dimana fungsi ini berfungsi sebagai utilitas manipulasi warna. Fungsi ini mengkonversi warna hex ke komponen RGB, lalu menggeser nilai brightness-nya. Ini dipakai untuk membuat efek shadow dan highlight pada node dan edge agar tampilan memiliki kesan 3 dimensi meski ini grafika 2D. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Zafira Khairunisa. Baik, terima kasih Nora. Saya Zafira Khairunisa dengan NIM 240102000006. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kontribusi saya pada proyek ini, di mana saya mengerjakan bagian rendering jalan menggunakan kurva Bezier. Singkatnya, kurva Bezier ini merupakan teknik yang membuat jalan terlihat melengkung alami. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat pada peta atau map yang sedang saya tampilkan saat ini. Bisa dilihat bahwa jalan di sekitar peta itu terlihat melengkung, tidak yang benar-benar belokan patah gitu, kecuali memang perempatan yang sengaja dibuat di tengah jalan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mendalam terkait kode, saya akan menjelaskan apa itu kurva Bezier secara singkat terlebih dahulu. Kurva Bezier kubik didefinisikan oleh 4 titik. Yang pertama ada P0 start sebagai start, kemudian P1 dan P2 sebagai control point, lalu yang terakhir ada P3 sebagai end. Nah, posisi di sepanjang kurva pada parameter T itu dimulai dari 0 ke 1 dihitung dengan rumus sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat. Nah, dengan memilih posisi control point yang tepat, kurva bisa dibentuk menjadi tikungan lembut, S-curve, atau bahkan garis hampir lurus. Inilah kenapa jalan yang ada pada proyek kami itu tidak kelihatan kaku. Teman-teman bisa lihat bentuk jalan lainnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kode. Oke, kita mulai dari fungsi generate control point. Nah, adapun fungsi dari fungsi generate control point ini sendiri yaitu menentukan di mana control point P1 dan P2 diletakkan untuk setiap edge. Nah, control point tidak ditentukan secara acak, melainkan ada logika berdasarkan road kind atau jenis jalan, yang mana membuat tikungan terasa berbeda tergantung tipe jalannya. Nah, jalan di tepi peta itu punya kurva berbeda dengan jalan yang ada di tengah kota. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kurva yang tadi saya katakan, yang mana jalan di tepi peta itu punya kurva yang berbeda dengan jalan yang ada di tengah peta. Selanjutnya yaitu fungsi draw edge. Nah, fungsi draw edge ini merupakan fungsi rendering jalan utama. Setiap edge digambar menggunakan Bezier Curve Tool dari Canvas API. Instruksi langsung ke GPU untuk menggambar kurva Bezier kubik. Nah, adapun prosesnya itu pertama CTX move to dengan atribut node H node A X, lalu H node A Y pindah ke titik awal. Kemudian CTX quadratic curve to dengan atribut CPX, CPY, H node B X, kemudian H node B Y itu menggambar kurva dengan dua control point ke titik akhir. Oke, tetapi jalan itu tidak cukup hanya satu garis. Kan jalan punya lebar. Jadi saya menggambar jalan dalam beberapa layer atau kedalaman. Yang pertama terdapat layer terluar dengan aspal gelap.
lalu lebarnya penuh. Selanjutnya terdapat layer tengah, di mana terdapat marka jalan atau juga warna aspal yang lebih terang. Nah, hasilnya ialah efek depth, di mana jalan terlihat punya ketebalan visual. Kita lihat, teman-teman lihat di sini. Lalu selanjutnya kita ke fungsi road profile. Adapun fungsi ini mendefinisikan profil visual setiap jenis jalan, termasuk lebar, warna, gaya marka, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sistem data-driven rendering, di mana tampilan jalan ditentukan oleh data profil, bukan di hardcode di fungsi gambar. Artinya, menambah jenis jalan baru cukup menambah satu profil, tanpa ubah kode rendering keseluruhan. Lalu fungsi berikutnya ada draw path reveal. Nah, fungsi ini adalah efek animasi yang paling menonjol secara visual. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan ketika algoritma Dijkstra menemukan jalur terpendek, maka jalan yang dilalui atau yang akan menjadi rute itu menyala secara bertahap dari start hingga ke destination atau finish. Nah, adapun tekniknya itu menggunakan progres T dari 0 ke 1. Di mana setiap frame itu T akan bertambah. Adapun fungsi getPoint at T dari H itu dipakai untuk menghitung sampai mana kurva sudah digambar. Hasilnya adalah efek garis yang tumbuh mengikuti lekukan jalan, bukan teleport langsung ke destination atau finishnya. Oke, kita coba lihat hasilnya di web. Nama sistem akan mencari jalur terpendek terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat efek garis yang tumbuh mengikuti lekukan jalan. Dan dia pun berjalan secara perlahan, enggak langsung teleport ke garis N. Nah, ini adalah implementasi dari teknik parametric curve animation yang menggunakan parameter T untuk mengontrol kemajuan animasi sepanjang kurva Bezier. Lalu selanjutnya adapun fungsi untuk melakukan diskretisasi kurva itu menggunakan sample edge, di mana nantinya akan mengambil sejumlah titik di sepanjang kurva Bezier. Nah, ini digunakan untuk keperluan collision detection dan path sampling animasi kendaraan. Lalu yang terakhir terdapat fungsi midpoint control. Nah, fungsi ini menghitung titik kontrol tengah untuk edge tertentu, yang mana ini sangat berguna saat edge perlu disubdivide untuk akurasi yang lebih tinggi. Nah, sekian penjelasan saya terkait rendering jalan menggunakan kurva Bezier. Selanjutnya akan saya serahkan ke Amira. Baik, terima kasih Vira. Jadi saya Amira. Jadi dari sisi grafika di sini saya ini mengerjakan bagian render loop utama, lalu sistem zoom HUD dan rendering lampu lalu lintas. Nah, coba kita buka file yang namanya render.js. Nah, di sini ada fungsi yang namanya fungsi render. Jadi si fungsi render ini adalah si game loop dari si project ini. Jadi dia ini dipanggil setiap frame ini menggunakan yang namanya request animation frame. Jadi dia ini adalah standar industri untuk animasi web yang sinkron dengan refresh rate layar. Nah, biasanya itu adalah 60 fps. Jadi setiap frame fungsi render ini bakal melakukan ini secara berurutan. Jadi untuk tahap pertama, jadi untuk function namanya ctx.clearYek. Jadi dia ini akan membersihkan seluruh kanvas dari frame sebelumnya. Lalu dari fungsi yang namanya ctx.save, ctx.translate dan ctx.scale, dia ini bakal menerapkan transformasi viewport, yakni pan dan zoom. Lalu selanjutnya
kita ini bakal memanggil si fungsi render ini bakal memanggil semua fungsi draw secara berurutan. Jadi mulai dari background, dekorasi, edge, lalu notes sampai dengan animasi. Lalu untuk tahap selanjutnya itu masuk ke fungsi CTX Restore. Jadi si fungsi ini tuh bakal mengembalikan state transformasi. Nah, jadi ini tuh adalah pola dari transform stack namanya dalam grafika komputer. Jadi fungsi save dan restore ini memungkinkan transformasi lokal tanpa mempengaruhi objek lain. Jadi ini tuh penting banget ya, agar setiap elemen itu bisa punya sistem koordinatnya sendiri. Jadi coba kita lihat di browser, kita lihat, coba kita geser pan dan zoom ya. Jadi kita lihat semua elemen ini tuh bergerak secara bersamaan. Nah, jadi kenapa sih semua elemen itu ikut bergerak saat zoom dan si pan ini, saat zoom dan pan? Jadi, karena semua fungsi draw itu dipanggil setelah transformasi diterapkan. Jadi artinya si koordinat world space ini yang dipakai semua fungsi secara otomatis itu sudah tertransformasi ke screen space oleh si GPU. Jadi ini itu adalah kekuatan dari affine transformation matrix di Canvas 2D. Nah, coba kita highlight di bagian fungsi yang namanya draw zoom HUD atau HUD. Jadi dia ini menggambarkan indikator zoom di pojok layar. Jadi angka presentasi zoom yang selalu terlihat lah. Jadi yang menarik dari si HUD ini atau si HUD ini, HUD, jadi ini tuh digambar di luar transformasi viewport. Jadi dia ini dipanggil setelah si fungsi CTX.restore atau fungsi restore ini, sehingga posisinya itu selalu di screen space. Jadi dia itu tidak ikut zoom atau pan. Nah, itu tuh adalah teknik overlay rendering. Jadi setiap elemen UI digambar di atas skin 3D atau 2D tanpa terpengaruh yang namanya transformasi world. Nah, coba kita highlight di sini ada fungsi yang namanya draw empty. Draw empty. Nah, jadi si fungsi draw empty ini dia ini menggambarkan placeholder saat peta itu belum di-generate. Dan teks dan icon center di canvas. Jadi tekniknya itu menggunakan fungsi yang namanya measure text atau CTX.measure text. Jadi itu tuh untuk mengukur lebar teks lalu mengoffset posisi si X ini agar teks ini selalu terpusat beberapa ukuran kanvas. Nah, coba kita lihat di bagian fungsi yang namanya draw traffic lights. Nah, fungsi itu tuh menggambarkan lampu lalu lintas di setiap persimpangan utama. Jadi secara grafis, lampu itu dibangun dari beberapa primitif. Jadi kotak hitam itu sebagai bodi lampu. Terus ada 3 lingkaran dengan warna yang beda-beda. Di sini ada warna merah, kuning, dan biru. Lalu yang ketiga itu ada efek glow. Jadi dia ini menggunakan shadow blur dan shadow color di Canvas API. Nah, kita coba zoom lampu merah di peta. Kita lihat nih, kita coba zoom. Jadi lampu yang sedang aktif itu diberi efek cahaya dengan CTX.shadow blur. Jadi ini tuh adalah teknik dari bloom rendering yang disederhanakan membuat lampu seolah-olah ini memancarkan cahaya. Jadi lampunya ini berubah state jadi merah atau kuning atau biru berdasarkan timer globalnya. Jadi setiap sekian frame state ini di cycle gitu. Nah, ini animasi state machine paling sederhana dalam grafika real time. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan mengenai animasi kendaraan dan dekorasi. Untuk penjelasan tersebut, itu akan saya serahkan kepada Rasika.
Baik, terima kasih Amira atas penjelasannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang dua hal utama, yaitu animasi kendaraan yang berjalan di atas jalan, terus dekorasi lingkungan seperti bangunan, pohon, tanaman, dan hewan. Nah, di sini tantangan terbesarnya itu ada di animasi kendaraan. Untuk rotasi yang sinkron dengan arah jalan itu untuk animasi kendaraannya. Jika kendaraan yang tidak berotasi mengikuti lekukan jalan, maka hasilnya akan terlihat sangat aneh seolah kendaraan bergerak menyimpang atau tidak sesuai dengan arah jalannya. Seperti lekukan pada animasi ini. Nah, setiap lekukan jalan itu akan bergerak sesuai dengan lekukannya, jadi akan terlihat lebih bagus untuk tampilan animasinya. Nah, pada tampilan itu kami menggunakan menggunakan fungsi mulai yang dimana menganalisis animasi untuk menerima array path dari Dijkstra. Lalu menyiapkan state-nya, yaitu posisi awal, kecepatan progres T, dan referensi ke edge yang sedang dilalui. Terus untuk fungsi update, di sini dipanggil jika fungsi update dipanggil setiap frame. Di dalam update ada beberapa tahap, yaitu satu proses T. Proses T bertambah sesuai kecepatan. T adalah parameter bezier dari 0 ke 1, sama persis dengan penjelasan Vira sebelumnya. Terus untuk posisi kedua, tahap kedua yaitu posisi kendaraan dihitung dengan get point at T, yang dimana posisi tepat di sepanjang kurva. Untuk yang ketiga yaitu sudut rotasi dihitung dari turunan kurva tangent di titik T. Nah, untuk tangent vektor dari kurva Bezier di titik T ini adalah turunan pertama dari persamaan Bezier. Secara praktis, kita hitung dengan mengambil dua titik yang sangat berdekatan. Contohnya get point at A dan get point T tambah sigma. Lalu dihitung sudut antara keduanya dengan met atan 2 dy dx. Nah, sudut inilah dipakai untuk merotasi kendaraan menggunakan CTX project. Terus ketika masalah muncul di tikungan tajam, kalau rotasinya langsung ke snap ke sudut yang baru, kendaraan terlihat berputar tiba-tiba. Jadi solusinya adalah lerp sudut atau dengan fungsi lerp angle, linear interpolation antara sudut saat ini dan sudut target. Pada fungsi lerp angle mengimplementasikan dua sudut secara smooth di setiap frame dengan fungsi angle data yang mengurus kasus sudut yang melewati batas lebih kurang 180 derajat agar rotasi selalu memilih jalur terpendek. Titik terpendek tidak putar 350 derajat, padahal bisa 10 derajat. Terus hasilnya, kendaraan berputar secara smooth di tikungan, tidak snap. Terus pada fungsi draw visual, menggambarkan kendaraan dengan proses CTX save ke CTX translate X, Y, lalu ke CTX rotate atau this sudutnya. Jadi gambar bentuknya kendaraan lokal koordinat untuk CTR resort.
Ini adalah pola lokal koordinat sistem dengan kendaraan digambarkan seolah-olah selalu menghadap ke kanan koordinat lokal, lalu rotasi diterapkan pada sistem koordinat itu. Jauh lebih mudah daripada menghitung koordinat secara manual. Terus kembali ke fungsi atas yaitu draw trail untuk efek visual berupa garis transparan yang memudar di belakang kendaraan. Tekniknya itu simpan beberapa posisi terakhir dalam array, lalu gambar seperti patch dengan opacity yang makin kecil ke belakang. Ini efek motion blur-nya yang disederhanakan. Lalu untuk render JavaScript-nya itu pada fungsi draw buildings untuk menggambarkan bangunan di sisi jalan. Bangunan dibuat dari kotak-kotak bervariasi dengan warna dipilih dari palet tema. Setiap bangunan mempunyai bayangan kecil di sisi kanan dengan fungsi ctx file style. Diatur ke warna gelap, lalu kotak bayangan digambarkan sedikit offset sebelum bangunan utama. Ini teknik draw shadow 2D manual. Terus pada fungsi draw trees dan draw palette, draw plants, draw trees dan draw plants. Pohon ini digambar dengan dua bagian, yaitu batang garis coklat vertikal dan tajuk lingkaran hijau di atasnya. Variasi ukuran dan warna tajuk dibuat dengan sedikit random offset agar tidak terlihat identik semua. Teknik procedural variation dalam word generasi. Terus di fungsi draw animal, menggambarkan dekorasi hewan kecil di taman. Setiap hewan dibangun dari primitif geometri dasar, lingkaran, elips, dan garis, yang dikombinasikan untuk membentuk siluet yang recognizable. Tekniknya sama, save, terus ke translate posisi, terus ke rotate. Gambar di koordinat lokal, lalu ke restore. Baik, sekian penjelasan dari saya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Baiklah, sekarang saya akan mendemo sebuah fitur project dari sudut pandang grafika komputer. Bisa lihat ini mapnya. Nah, yang pertama itu saya akan memperlihatkan detail visual kayak jalan melengkung, bangunan di tepinya, pohon di taman, lampu lalu lintas di persimpangan ini. Nih, seperti yang teman-teman bisa lihat sekarang, itu tuh gambar secara prosedural menggunakan Canvas 2D API. Nah, terus saat saya melakukan zoom in zoom out nanti, bisa kalian lihat kualitas jalannya itu nggak pecah, itu karena jalan dirender sebagai kurva Bezier vektor, bukan raster pixel. Teknik viewport transform dengan CTX scale ya. Bentar ya. Lihat itu jalannya nggak ngeblur. Tuh. Nah, lalu seluruh dunia itu bergeser karena semua elemen digambar dalam workspace dan hanya satu transform yang berubah. Itu offset pen di CTX translate. Selanjutnya ada fitur acak map. Jadi setiap peta itu berbeda, jalan melengkung ke arah berbeda, bangunan di lokasi berbeda, tapi semua tuh tetap konsisten secara visual karena menggunakan sistem profil dan kontrol point yang sama. Ya, bisa lihat. Sini jalannya tuh nggak lurus aja, tapi ada lekukan, ada bundaran seperti itu. Oke. Lalu di sini juga ada animasi kendaraan. Nanti saat saya pencet mulai, kalian bisa perhatikan rotasi smooth mobilnya saat menikung. Ini hasil lerp sudut yang Sika implementasikan. Kendaraan itu nggak pernah bergerak lurus saat jalannya bengkok. Kita akan acak startnya dulu, lalu mulai, dan
dia akan menghitung atau memilih jarak terdekat dengan menghitung masing-masing buah berjalan atau edge-nya. Nah, setelah ini, lihat. Nah, terlihat smooth kan? Selanjutnya itu garis jalur terpendek itu tumbuh dari start ke destination mengikuti lekukan jalan. Ini animasi parametric Bezier dari Vira. Habis itu seluruh palet warna itu berubah sekaligus karena semua warna diambil dari objek tema bukan hard code. Nah, teman-teman, sepertinya videonya sampai sini saja untuk final project kami mata kuliah grafika komputer. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah dalam menyebutkan kata-kata atau memberikan penjelasan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.